Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita hari ini datang dengan sukacita, bukan sekedar rutinitas Bapak Ibu. Mari sebentar kita mau merendahkan diri, kita mau menenangkan diri, kita mau merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengingat kembali 7 hari yang sudah kita lewati. Apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah merasakan bahwa Bapak, Ibu pernah menyakiti seseorang dalam 1 minggu berjalan ini?
Kudus, kuduslah nama-Mu ya Bapa. Kaulah yang dipuji, disembah, ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena Kau kudus Tuhan, layakkan kami juga Tuhan, dan kuduskan juga setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kiranya Tuhan Kau sendiri yang menguduskan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau yang mempersiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk bersujud, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, karena Kau layak dipuji, disembah dan ditinggikan Tuhan. Bapa, terima kasih juga untuk kebaikan-Mu sepanjang pekan ini Tuhan. Engkau telah mengawal kami, menjaga, memelihara kami, bahkan Tuhan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada secara pribadi lepas pribadi, semua karena kasih anugerah Tuhan yang terbesar atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Takkan terbalaskan segala kebaikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengapa kami harus membalas Engkau Tuhan? Sekali-sekali kami datang pada Engkau, memuji-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tempat ini Tuhan. Biar Kau kuasai ruangan ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang turun atas kehidupan pribadi lepas pribadi khususnya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan di dalam persembahan pujian kami pagi hari itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami terutama Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan, dan tidak mengandalkan segala kehidupan kami kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jauhkan kesombongan kami, keangkuhan kami Tuhan, ketamakan kami ya Bapa. Mungkin juga keangkuhan yang berlebih di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami meletakkan semua itu di bawah kaki-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Kau jamah kami Tuhan, kuasa Roh Kudus Kau jamah setiap hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau duduk diam juga Tuhan, untuk mendengar setiap firman-Mu nanti Tuhan yang Kau taburkan lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami juga mau sebagai ungkapan syukur kami Bapa, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan setiap puji-pujian kami Tuhan, kami mau angkat di dalam kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama yang kami tinggikan, yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita lihat saudara kita sebelah kiri, kanan, depan dan belakang kita. Berikan salam. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Cinta
Sebab ketika kami datang di hadirat-Mu, maka segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami sesungguhnya hanya debu tanah Tuhan. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu, selain kami hanya mendengar, tunduk, dan siap untuk Engkau ajar Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada setiap kami telinga seorang murid, dan Roh-Mu Tuhan menjamah setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami, biar apa yang Kau sampaikan melalui hamba pagi hari ini dapat kami pahami bersama dan kami hidupi di hari-hari kami yang mendatang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Ekos Kristus. Salam siusi. Salam siusi. Baik, saudaraku, semangat kita tidak boleh kendor. Semangat kita harus semakin hari harus semakin tambah semangat. Amin, saudaraku ya. Iya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kasihnya tidak pernah kendor. Maka cinta kita, kasih kita, pelayanan kita tidak boleh kendor. Amin, siap? Puji Tuhan. Ya, hari ini saya menyampaikan lanjut dari kemarin. Kemarin itu sesi 1, sekarang sesi 2. Jadi temanya sama tema khotbah saya, yaitu menjadi keluarga dalam kasih Kristus. Ya, keluarga di dalam kasih Kristus. Untuk itu langsung saja kita baca lagi ayat perikop yang kemarin kita baca. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 7 saja. Bisa tolong sampaikan? Ya, Bapak Ibu Saudara baca di sana, saya baca sini saja supaya saya tidak menengok ini. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama supaya kita sama-sama semangat. Filipi 2 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2 bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini adalah masalah sedikit dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, 3, 2, 1. Ya, walaupun dalam kepala tidak melakukan kesalahan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Melainkan kalau memasukkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Kemarin kita sudah baca. Kemarin saya sudah menyampaikan 3 poin. Ada yang masih ingat? Saya review sedikit ya. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau kita ingin menjadi keluarga Kristus yang diberkati, yang berbahagia dan diberkati, maka yang pertama, karena di dalam Kristus ada nasihat, maka hendaklah kita semua bersedia dan mentaati nasihat kepala rumah tangga kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan hendaklah kita masing-masing juga siap dan mau saling menasehati. Amin, saudaraku. Yang kedua, kemarin saya sampaikan, karena dalam Kristus ada kasih, hendaklah kita juga saling mengasihi. Yang ketiga, karena dalam Kristus ada persekutuan roh, maka hendaklah kita masing-masing pribadi bersedia atau memberikan diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Ya. Jadi selanjutnya untuk menjadi keluarga yang bahagia dan berkati Tuhan itu seperti apa? Keluarga dalam Kristus ya. Nah, selanjutnya ini bagian terakhir ini, baru mulai bagian terakhir ya.
bagian terakhir ini benar. Di ayat yang ke-5. Bisa ditampilkan? Ayat yang ke-5 ini. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, kalau kita ini ingin menjadi keluarga Kristus yang berbahagia dan diberkati, maka dikatakan kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Tuhan Yesus. Saya suka dengan terjemahan sehari-hari itu begini, lebih jelas sekali begini. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Hendaklah kalian masing-masing berjiwa seperti Yesus Kristus. Artinya, kalau kita mau menjadi keluarga Kristus, maka haruslah kita semua masing-masing memiliki jiwa seperti jiwanya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Maksudnya gimana sih, Mas? Memiliki jiwa seperti jiwanya Tuhan Yesus. Nah, khusus di dalam perikop yang kita baca tadi, Rasul Paulus menekankan salah satu jiwa itu apa ya? Sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam perikop ini yang harus kita miliki. Apa itu? Jiwa Tuhan Yesus, sifat karakter Tuhan Yesus ada di dalam ayat yang ketiga. Coba, tolong ayat yang ketiga. Ini dia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah apa saudara? Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi salah satu jiwa Tuhan Yesus yang dimaksud tadi, karakter Yesus itu yang harus kita miliki, yaitu kerendahan hati. Ya. Sifat karakter Tuhan Yesus itu banyak banget. Selain rendah hati apa tuh? Rendah hati, bijaksana, apalagi? Murah hati, sabar, bijaksana, dan sebagainya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kerendahan hati. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Nah, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi untuk menekankan aja bahwa salah satu sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus itu rendah hati. Nah, saya cari nih, coba cari di dalam kamus besar bahasa Indonesia, apa sih maksud rendah hati itu? Ternyata rendah hati itu artinya ditulis begini, rendah hati adalah tidak sombong dan tidak angkuh, tidak memandang rendah orang lain. Nah, itu rendah hati. Sekali lagi, rendah hati adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak memandang rendah orang lain. Itulah karakter Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan, ya. Tuhan Yesus sudah contohkan bagi kita semua. Itu yang ditulis dalam ayat 6 dan 7 tadi. Ya, saya review begini. Tuhan Yesus, meskipun dia setara dengan Allah di dalam ayat 6 dan 7 tadi, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Tuhan Yesus itu pernah mula-mula bersama dengan Allah. Yesus adalah Allah. Di dalam ayat yang kita baca tadi, meskipun dia setara dengan Allah, artinya Yesus itu adalah rajanya raja, presidennya presiden, saudaraku, ya. Tapi ketika dia datang ke dunia, segala keagungannya sebagai raja dan segala raja itu semua ditanggalkan. Ketika dia datang ke dunia, saudara, sebenarnya dia bisa memilih untuk apa? Untuk memilih dilahirkan dari seorang gadis kerajaan yang cantik jelita gitu ya.
lalu akhirnya ada di dalam suatu kerajaan yang megah gitu. Bisa. Tetapi Tuhan Yesus memilih menanggalkan semua itu. Tuhan Yesus memilih untuk dilahirkan oleh seorang perawan desa yang namanya Maria, perawan yang sederhana, saudara. Bukan di istana raja, tetapi di mana, saudara? Di kandang domba yang sangat sederhana. Semuanya ditanggalkan. Datang tidak dengan kemegahannya, tidak dengan kemewahannya, tetapi semua ditanggalkan. Dia datang sebagai manusia yang biasa, lahir dari rakyat jelata. Itu saudara. Semua ditanggalkan. Itu oleh karena kerendahan hatinya, saudara. Ya. Lalu ketika sudah lahir, bapaknya kan tukang kayu, saudara. Dia hidup sederhana, saudara. Saya membayangkan mungkin kita juga setuju. Ketika Yesus kecil lahir, remaja yang segini, dia membantu orang tuanya menjadi tukang kayu juga, memilih hidup sederhana. Dan ketika umur 30, Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Dia berkata, Tuhan, aku tinggal di mana? Aku tidak memiliki tempat untuk apa? Meletakkan kepala. Padahal dia raja, dia itu segala raja. Tapi semuanya diletakkan, semua ditanggalkan. Dia menjadi seperti manusia biasa. Dan di dalam pelayanannya, dia bergaul buat semua lapisan, dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dari para imam-imam, orang-orang Farisi, bahkan sampai Simon si Kusta. Dia datang ke rumahnya, dia makan di sana. Bahkan dia hidup di situ sebagai pelayan di antara mereka. Ya, aku datang sebagai pelayan. Raja di atas segala raja, saudara. Tetapi dia merendahkan dirinya, menjadi manusia biasa, bergaul dengan semua orang. Dan bahkan menjadi pelayan mereka. Ini luar biasa, saudara. Inilah jiwa Yesus yang tidak sombong, yang tidak angkuh, tidak memandang rendah orang lain, yang juga harus saudara dan saya miliki sebagai keluarganya dia. Amin, saudara. Harus kita miliki. Harus kita miliki. Kalau Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi saja dan segala isinya begitu rendah hati, saudara, untuk kita, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang akan kita sombongkan, saudara? Apa yang harus kita sombongkan? Sebab apa? Karena semua yang ada pada kita itu semua datangnya dari Dia, saudara. Yohanes menulis begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya apa, saudara? Semua yang ada pada kita, semua. Kalau Tuhan tidak memberikan dari surga, kita tidak akan punya apa-apa. Setuju, saudara? Artinya apa? Segala yang ada pada kita itu apa? Kecakapan, kemampuan, kepintaran, pencapaian, pangkatmu itu, bahkan jabatan, kekayaan, dan semua kehebatan, semua yang dianggap hebat itu semuanya daripada Dia. Tanpa Dia kita tidak memiliki apa-apa. Tanpa Dia kita tidak akan memiliki apa-apa. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Makanya, saudaraku, hendaklah kita rendah hati seperti Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Saya ulang-ulang. Tuhan Yesus yang raja segala raja aja, dia taruh semuanya. Dia merendah, bergaul dengan semua orang. Bagi kita, yang kita punya juga dari Dia, saudara. Nah, inilah yang menjadi pembeda, saudara.
yang menjadi pembeda kita anak-anak Tuhan dengan yang di luar sana. Kalau anak-anak Tuhan pasti akan memiliki karakter bapaknya. Salah satunya apa? Rendah hati. Itu yang saudara saya harus miliki. Tapi kalau sombong-sombong, itu pasti anaknya siapa itu? Setan. Kalau anak Tuhan, Tuhan kita itu adalah rendah hati. Kalau kita anaknya, seharusnya kita memiliki karakter bapak kita rendah hati. Kalau yang sombong-sombong itu anaknya setan, nggak gitu. Emang iya sih. Iya loh, kenapa? Sudah tahu? Ya pasti tahu. Saya ingatkan aja. Setan itu adalah malaikat yang jatuh. Kenapa jatuh? Sombong. Dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Aku ingin naik ke langit, akan menyamai yang maha tinggi. Jadi setan itu adalah bapaknya orang sombong, saudara. Dia hanya malaikat, tapi dia ingin menyamai Tuhan, ingin menyamai Allah. Sehingga apa? Dibuang ke bumi, dan nantinya dia akan dibuang menjadi penghuni lautan api yang tidak pernah padam itu, saudara. Itu setan. Nah, si Adam dan Hawa pun juga sama. Adam dan Hawa itu jatuh bukan karena makan apel dong, saudara. Buah bukan. Tetapi Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena apa? Kesombongannya. Kenapa? Sama, dia ingin menjadi seperti Allah. Tapi itu karena kena tipu si setan tadi itu. Gak apa-apa, kamu makan itu gak apa-apa. Nanti kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang benar, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dimakan dia. Akhirnya jatuh dalam dosa. Itu saudara. Ya, jatuh dalam dosa. Jadi kesombongan itu adalah miliknya setan. Kesombongan itu miliknya setan. Jadi orang sombong itu seperti setan, saudara. Saudara, orang sombong itu seperti apa sih? Ya, saya takut sih. Orang sombong itu adalah orang yang menilai dirinya sendiri ini sangat tinggi. Seperti setan tadi. Orang cuma malaikat, tapi ingin menyamain Allah gitu, menilai dirinya sangat tinggi. Orang yang sombong adalah orang yang memberi nilai pada dirinya dengan sangat tinggi. Sehingga biasanya orang sombong itu apa? Memandang rendah orang lain. Seperti tadi Firman Tuhan mengatakan tadi, orang sombong itu akan memandang rendah orang lain. Makanya orang sombong itu ya gitulah, menganggap orang lain itu tidak ada. Nah, orang sombong itu menganggap dirinya paling hebat. Orang sombong itu menganggap dirinya paling benar. Orang sombong juga biasanya itu merasa paling dibutuhkan gitu loh. Itu orang sombong itu. Orang sombong juga biasanya mencari puji-pujian, mencari pengakuan gitu. Itu sifat orang sombong. Padahal Paulus menulis begini, sebab bukan orang yang dipuji, yang memuji diri yang terpuji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Gitu loh. Orang yang dipuji Tuhan, orang yang dipuji manusia itu nggak tahan puji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan, itulah orang-orang yang tahan puji. Seperti siapa? Ayub dipuji oleh Tuhan, toh. Wah, lihat hambaku Ayub mau dibanggain sama Tuhan, sama si Iblis. Lihat mau hambaku Ayub mau, luar biasa dia. Dan ketika diuji, menang dia. Jadi orang yang tahan puji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Orang sombong itu biasanya sukanya dipanggil bos. Bos, wah seneng banget. Hati-hati yang suka dipanggil bos ya. Lebih baik saya katakan jangan panggil bos sama teman-teman kita ya. Kita ini kan sesama keluarga ya. Kita ini keluarga sama. Panggil aja namanya, jangan panggil bos. Nanti membuat orang itu juga merasa tinggi hati juga gitu. Ya, kita ini sama, tingkat kita sama gitu ya. Nah,
Orang-orang seperti ini, saudaraku, orang yang sombong seperti ini, yang sifatnya yang saya sampaikan tadi, orang yang memiliki sifat seperti ini, tinggal nunggu kejatuhan. Oh iya. Amsal menulis begini, saudara. Amsal menulis begini. Amsal 16 ayat 5 kata begini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang sombong itu kekejian di mata Tuhan. Dan tunggu waktu jatuhnya, kan hukuman Tuhan akan jatuh kepada dia. Lalu ayat 18 begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang congkak, orang sombong itu cepat atau lambat pasti akan jatuh. Jadi sekali lagi, kita semua harus memiliki sifat karakter jiwa Tuhan Yesus, yaitu rendah hati. Amin, saudaraku. Jangan ada yang sombong. Tidak ada yang kita bisa sombongkan, saudaraku. Semua dari Tuhan. Yang kita miliki ini hanya kita diberikan kepercayaan untuk mengelola kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu haruslah kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk mencari puji-pujian seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi. Orang sombong itu melakukan segala sesuatunya itu untuk mencari puji-pujian. Jadi semua kita yang ada di sini, ketika kita melakukan pelayanan semuanya, melakukan segala sesuatu untuk keluarga kita atau saudara-saudara kita, lakukanlah dengan segenap hati oleh karena kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan pernah ada yang merasa dibutuhkan. Jangan mencari puji-pujian. Karena sebagus apapun yang kita berikan kepada Tuhan, kalau itu didasari ingin dipuji, itu kekejian kepada Tuhan. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang sederhana dari Tuhan, tapi dengan tulus hati, dengan kasih Tuhan, itu menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Amin, saudara ya. Jangan pernah sombong, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita rendah hati, Nah, karena dengan memiliki kerendahan hati, saudara, kalau kita masing-masing memiliki kerendahan hati, memiliki karakternya Tuhan Yesus, maka kita masing-masing akan bisa menghargai satu sama lain, saudara. Ya. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menganggap yang lain lebih utama. Tanpa kita memiliki kerendahan hati, tidak mungkin kita bisa menghargai orang lain, saudara. Kita mudah untuk menghargai orang lain jika orang itu memiliki kelebihan daripada kita. Itu biasa. Biasanya begitu, saudara. Saya bisa menghormati dia, bisa menghargai dia. Kenapa? Karena orang itu memiliki segala sesuatu lebih daripada saya, begitu. Tetapi kalau untuk orang-orang yang maaf kata, mungkin rasanya wah, orang itu masih di bawah saya, sulit untuk merendahkan hati, saudara. Ya. Tetapi kalau kita masing-masing memiliki kerendahan hati Kristus, wow, kita semua bisa saling menerima satu sama lain dengan apa adanya, dengan kasih Kristus, sehingga terjadi jalinan yang mesra di antara kita. Amin, saudaraku ya. Itu yang harus terjadi, saudara. Kalau kita ingin menjadi keluarga Kristus yang bahagia dan diberkati Tuhan, itulah yang harus kita miliki. Satu sikap, satu sifat karakter jiwa Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan kita bisa mengasihi satu sama lain sebagai keluarga. Kita bisa saling menghargai. Tidak lagi ada saling curiga. Tidak lagi ada asumsi buruk di antara kita. Ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu akan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Kalau damai sejahtera Tuhan hadir di tengah kita, ada kerukunan di antara kita. Maka apa yang terjadi? Tadi lagunya Mas Niko tadi. Apa? Berkat-berkat dicurahkan. Dan kita mau itu terjadi atas keluarga kita ini. Amin, saudaraku ya. Iya dong. Kita harus
rukun, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, tidak merendahkan orang lain, tidak ada saling curiga, tidak ada asumsi yang buruk terhadap saudara-saudara kita, maka kerukunan terjadi dan berkat-berkat Allah dicurahkan di tempat ini, saudara. Bukan hanya berkat Allah saja, saudara. Maka ketika hal itu terjadi, kerukunan terjadi, saling mengasihi terjadi, saudara, maka di tengah-tengah kita pengurapan Allah terjadi atas kita, berlimpah-limpah, semakin hari semakin kuat di tempat ini. Amin, saudara. Iya, pengurapan Allah semakin berlimpah atas kita, kuasa Allah bekerja atas keluarga kita, kesembuhan pasti akan terjadi, pemulihan pasti akan terjadi, berkat-berkat disurahkan, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita kembali lagi ke Tuhan Yesus. Sebab itulah visi-misi dari keluarga kita ini, yaitu kita harus menjadi keluarga Yesus yang bersaksi. Melalui apa kesaksian kita? Kalau kita nggak berani ngomong, kesaksian kita melalui cara hidup kita, saudara. Cara hidup yang rendah hati, yang tidak menghadap orang lain. Kita menghargai orang lain, dimanapun kita berada, kita menghargai orang lain. Sehingga orang melihat kita ini keluarga Allah ini beda gitu. Ini orang baik banget ya. Ini orang baik banget. Kemarin menantu saya bilang, "Pak, itu bapak itu baik banget ya Pak ya." Yang mana? Yang itu tuh. Waktu hari sini. Siapa yang ditunjuk, saudara? Nanti GR saya tunjukkan. Pak Alim yang ditunjuk itu. Amin. Amin. Aku saya bilang itu, Pak itu bapak itu baik banget ya Pak. Yang mana? Itu tuh baik banget orangnya Pak. Jadi antara kita aja seperti itu, Pak, di luar sana kan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Inilah cara hidup anak-anak Tuhan gitu loh. Kita harus memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus, saudara. Harus memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus. Waktu itu, saudara, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus atau jiwa Tuhan Yesus. Kalau di dalam pikiran kita mulai timbul, ya, karena kita ini masih manusia, saudara, masih nasib bumi. Bisa saja dalam hati kita, pikiran kita bisa saja suatu kali timbul apa? Timbul pikiran-pikiran yang negatif, timbul asumsi-asumsi yang negatif terhadap saudara kita. Oh, dia tuh orangnya gini nih. Oh, dia tuh orangnya gitu. Oh, gitu ya. Oh, emang orangnya begitu. Kalau timbul pikiran negatif terhadap saudara kita, timbul kecurigaan antar saudara kita, timbul asumsi-asumsi negatif antar keluarga kita, saudara, jangan lama-lama, langsung usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kamu, setan. Supaya damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam kita. Karena kalau tidak, ketika timbul dan tidak kita usir, saudara, kita simpan di sini, itu akan menjadi pijakan si iblis. Si iblis akan bercokol dalam hati kita dan memiliki alasan untuk tinggal. Kenapa? Iya betul, dikompori. Iya benar, orang itu begitu. Emang begitu orangnya, baru tahu ya. Emang begitu. Jangan deketin, jangan kerja sama dia. Itu setan, saudara. Jadi kalau ada rasa seperti itu di antara saudara kita, buru-buru usir dalam nama Tuhan Yesus. Setuju, saudaraku ya? Karena kalau itu tidak segera diusir, dipelihara, wow, setan akan bercokol di dalam hatimu, akan mengotori hatimu, sehingga membuat jiwamu sakit, rohmu sakit, saudara. Dan kita tidak mau dalam keluarga kita ada yang sakit seperti itu, saudara. Ya. Tidak boleh ada lagi, karena itu akan meracuni jiwa kita, akan merusak roh kita, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan untuk saling mengasihi dan saling menghargai sebagai keluarga di dalam kasih Kristus. Amin, saudara.
milikilah kerendahan hati Kristus. Susah Pak Joko. Ingat bahwa di dalam Kristus ada persekutuan roh. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan saudara untuk melakukan semuanya itu. Kita tidak mungkin bisa mengasihi saudara kita tidak mungkin bisa menghargai saudara kita semuanya. Kita tidak mungkin bisa menerima satu sama lain tanpa campur tangan Roh Kudus di dalam hatimu dan hatiku. Jadi seluruh anggota keluarga Kristus, saya ajak, mari kita semakin bergairah di dalam membangun hubungan kita pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap hari sediakan waktu untuk untuk berrelasi dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus untuk berrelasi dengan Tuhan. Kalau sudah bisa pagi, kalau sudah bisa sore. Tapi waktu khusus, saya harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Tapi bukan berarti setelah waktu khusus itu langsung selesai, bukan, saudara. Kalau saya biasa pagi jam 4, bangun jam 4, lalu saya menghadap Tuhan. Saya istilahnya pacaran dengan Tuhan gitu ya. Puji nyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan sampai jam 5 mengantar istri saya. Tapi setelah itu bukan berarti bebas kita, saudara. Karena apa? Karena ibadah kita yang sesungguhnya, saudara, itu penyembahan kita yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita berdoa, tapi setiap aspek hidup kita dimanapun kita berada itu harus menjadi penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Amin, saudara. Gampang? Oh, enggak. Kalau sudah berdagang, daganglah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara berbisnis, bisnislah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara karyawan, bekerjalah dengan tanggung jawab bukan untuk menyenangkan bosmu, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu, saudara. Apalagi kita pelayanan. Kita pelayanan untuk memuliakan Tuhan juga. Sehingga setiap aspek hidup kita, bahkan saudara harus belajar. Bahkan pikiran kita pun harus kita persembahkan untuk Tuhan. Saya belajar, ketika pikiran saya mulai main cek, namanya orang pikiran itu kan, kalau orang mengumpamakan itu seperti burung. Kita tidak bisa mencegah burung yang terbang di awan-awan, betul saudara ya. Tetapi kita bisa mencegah burung mencor di sini, gitu loh. Kita tidak bisa mencegah pikiran-pikiran yang liar, gitu. Namanya manusia, pikiran yang liar mana-mana, gitu. Tapi jangan memberikan tempat pikiran-pikiran yang liar itu, yang tidak kudus, yang tidak baik, yang tidak benar, rencana saya tidak benar, itu mencor kepalamu. Jangan diberi tempat, gitu saudara. Karena seperti burung nanti akan nelek di situ. Nelek apa ya? Burung itu kalau main di sini kamu diemin, bersarang di sini, berak di sini, gitu loh. Demikian juga pikiran-pikiran negatif, ya, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak kudus, pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Allah, jangan diberi tempat, saudara. Jangan dipelihara. Nanti akan mengotori pikiran kita. Karena pikiran kita itu akan menggerakkan seluruh hidup kita, gitu saudara. Maka kita harus belajar pikiran-pikiran negatif dalam nama Tuhan Yesus. Enggak bagi kamu. Saya belajar itu, dan tidak mudah. Namanya manusia, saudara. Pikiran negatif ada seribu orang. Tapi jangan diberi tempat untuk menjawab di sini. Sehingga apa yang di sini, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan itu sama bagaimana? Sama selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu namanya kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semua tidak boleh menyimpang dari apa yang Tuhan miliki. Siap, saudaraku? Siap. Harus. Siap nggak siap? Harus. Kalau kita ingin menjadi keluarga Kristus yang diberkati Tuhan, yang berbahagia, kita harus memiliki kehendak Yesus. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus,
harus memiliki kehendak yang khusus. Mudah tidak, sifat orang itu ingin dipuji, sifat orang itu ingin diakui. Tetapi kita belajar, biar segala kemuliaan itu, segala puji-pujian itu hanya untuk Tuhan Yesus saja. Kalau saya mampu, ya itu karena Tuhan. Kalau saya punya, ya itu karena Tuhan. Semua kita kembali ke kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Ya, saya tidak usah panjang-panjang. Cukup sampai di sini saja. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Yang singkat, tetapi suatu pelajaran yang wajib, yang harus kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan, Tuhan. Sebab gereja ini, komunitas ini, Engkau menghendaki supaya didasari sebagai keluarga di dalam Kristus. Dan sebagai keluarga, maka kami harus, salah satunya kami harus memiliki kerendahan hati seperti hati Yesus, supaya setiap kami bisa saling menghargai, saling menerima, saling mengasihi satu sama lain dengan kasih Kristus sendiri. Dan kami percaya kalau itu sudah bekerja dalam komunitas ini, di dalam keluargamu ini, Tuhan, maka berkat-berkat-Mu akan tercurah berlimpah. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani akan melimpah. Dan yang terutama, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang dunia dimanapun Engkau percayakan kami ada di sana, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami semua, Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Gembala untuk kebenaran firman-Nya. Kita mau mempersiapkan untuk persembahan. Saya undang Pak Cacing untuk kita dalam doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan rutin kita yang terdiri dari persembahan persepuluhan, diakonia, misi, gedung, dan persembahan rutin kita. Satu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita membuka persembahan khusus. Untuk apa? Mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mungkin di hadapan kita Bapak Ibu bisa melihat kondisi ruang ibadah kita. Apa sih yang kekurangan di dalam gedung ini? Ya, terutama saya mengajak Bapak Ibu di dalam persembahan khusus ini kita melihat untuk peralatan musik kita terus terang saja kita membutuhkan alat-alat musik. Ya, untuk itu terus terang saja secara khusus Bapak Ibu juga bisa bernazar mungkin atau memberikan persembahan khusus ini untuk mendukung berjalannya ibadah kita gereja ini, khususnya untuk alat-alat musik. Seberapapun yang ditanamkan di dalam hati Bapak Ibu untuk melakukan persembahan, memberikan persembahan yang terbaik, kami percaya itu datangnya daripada kebaikan Tuhan juga di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan untuk persembahan khusus itu. Mari kita berdoa untuk persembahan-persembahan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terutama di dalam setiap kehidupan kami pribadi. Dan Tuhan telah berkati di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Bahkan setiap kesehatan kami yang Tuhan berkati. Kami percaya sepenuhnya datang kami kepada Engkau Tuhan. Karena itulah sumber datangnya daripada Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun Tuhan. Bahkan apapun yang kami usahakan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Tapi dengan Engkau-lah kami percaya, dengan iman kami percaya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan setiap rancangan rencana kami Tuhan, yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidup kami.
Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Yang saat ini Tuhan membutuhkan pekerjaan, hamba berdoa ya Bapa. Tuhan sediakan yang terbaik untuk setiap kehidupan anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan saat ini Tuhan. Dalam memulaikan usaha juga Tuhan kami percaya Tuhan juga membuka jalan untuk setiap apa yang akan mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang datang daripada Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan anak-anak mempersiapkan persembahan bagi ini Tuhan. Kira Tuhan memberkati setiap persembahan apapun Tuhan dan sebesar apapun Tuhan yang mereka akan memberi Tuhan. Setiap taburan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik juga untuk setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapak terima kasih, kami siap menabur dengan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Yang transfer ke rekening Mas Edi. Bapak Ibu yang sudah memegang amplop sudah boleh dimasukkan ke dalam kotak, dan mungkin ada yang mau transfer bisa di nomor di layar. Pengumuman untuk youth Pengumuman di sana dulu. selepas ibadah ada komsel di ruang sekolah minggu. Ya, ibadah umum jam 9 setiap hari Minggu. Sekolah Minggu juga ada di ruko sebelah setiap 9 jam 9. Doa bersama setiap hari Sabtu, ini luar biasa. Semangat. Nah, ini persembahan-persembahan bagus saudara. Karena nomor perpuluhannya belum ada, itu sementara diberi singkatan-singkatan inisial saja gitu, untuk mengecek bahwa dari saya sudah masuk seperti itu. Nanti akan ada nomor kartu keluarga untuk perpuluhan. Ya perlu saya tambahkan, mungkin tadi di pengumuman itu ada nama-nama yang memberikan perpuluhan yang belum muncul namanya di situ inisial. Karena itu kami membuat laporan ini sebelum sudah kami masukkan ke Staria tanggal 8, mungkin di atas tanggal 9 mungkin akan diumumkan di minggu depan. Ya saya itu aja. Yesus berkati. Juga deh, yang paling atas saja. Oke, di tanggal 20. Oke. Yang belum ikut Instagram tuh, post Susi, segera ikut. Orang luar aja ikut, masa kita sendiri nggak ikut? Nggak punya IG. Oh, bikin lah. Bikin. Post Susi. Syarat masuk surga. Oke, ada mau lagi? Oh, iya.
kita ada satu acara. Jadi bapak-bapaknya boleh langsung keluar untuk menikmati berkat jasmani. Ibu-ibunya tinggal aja dulu. Nanti tetap ditinggalin kok. Jadi ibu tenang ya. Setelah ibadah jangan keluar, tetap ada di ruangan karena kita ada satu acara. Terima kasih. Kami ini banyak pengumuman yang tadi disampaikan, saya ulangi lagi. Habis ini ibu-ibu, bukan hanya yang ikut ibadah OWOC, tapi semua ibu-ibu, semua wanita, jangan beranjak dari kursi. Kali ini bapak-bapak makan dulu. Ya, ibu duduk, nanti bapak-bapak yang melayani, bapak-bapak yang makan dulu, nanti habis itu baru ibu-ibu sesudah urusannya sudah selesai baru boleh keluar. Kemudian habis makan, tadi tambah lagi acara youth ngumpul di sebelah, di ruangan sebelah. Nanti ada urusan juga di ruang sebelah. Kemudian Bapak Ibu, ada kabar gembira buat kita semua. Mulai bulan ini di sekretariat kita menambah tenaga baru untuk melayani jemaat lebih baik lagi. Saya undang Ibu Juntian, kita berikan tepuk tangan. Ibu Juntian sebagai full timer di gereja kita. Ada Ibu Wiwit, ada Pak Joko juga yang setiap hari. Bapak Ibu, jadi silakan bila ada keperluan dengan sekretariat bisa hubungi Ibu Wiwit atau Ibu Juntian. Kita berharap dengan bertambahnya full timer pelayanan kepada jemaat lebih maksimal lagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga mewakili gereja mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dari sebelum kita mulai ibadah perdana sampai sekarang banyak yang memberikan bantuan tenaga, bantuan dana, apa yang diperlukan, banyak jemaat yang membantu. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik tenaga, baik doa, baik materi yang berlimpah-limpah. Karena ini gereja kita, bukan gereja siapapun, ini gereja kita semua. Mari kita bersama-sama membangun gereja ini. Apa yang dibutuhkan kita kerjakan sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kami menikmati kasih Tuhan lewat kasih persaudaraan di tempat ini ya Tuhan. Kami melihat kasih-Mu dari saudara-saudara kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam persekutuan kami. Pada pagi hari ini, setiap kami yang datang, kami rindu ya Tuhan, kasih yang kami miliki, kasih yang kami dapat di tempat ini, kasih persaudaraan yang kami rasakan tempat ini, boleh menjadi kesaksian bagi orang lain, boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, tetapi percayalah persekutuan dalam Tuhan di tempat ini, persekutuan dengan sesama kita tidak akan pernah berakhir. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau